Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa min yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Semoga kita semua selalu mendapat rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Harut dan Marut adalah dua malaikat yang diutus oleh Allah ke negeri Babilonia. Nama kedua malaikat ini disebut di dalam Al-Qur'an pada surah Al-Baqarah ayat 102. Para mufassirin berlainan pendapat tentang yang dimaksud dengan dua malaikat itu. Ada yang berpendapat mereka betul-betul malaikat, dan ada pula yang berpendapat orang yang dipandang soleh seperti malaikat, dan ada pula yang berpendapat dua orang jahat yang pura-pura soleh seperti malaikat. Dikisahkan bahwa kedua malaikat diutus oleh Allah untuk turun ke kota Babil, yakni sebuah kota di Irak bekas ibu kota Babilonia kuno. Nama kedua malaikat tersebut adalah Harut dan Marut. Pada saat itu warga kota diliputi kegelisahan dan kesyirikan akibat tersebarnya sihir. Negeri yang saat itu dipimpin oleh Raja Nebukadnezar dibuat kacau balau akibat tersebarnya sihir, sehingga dapat menyebabkan penyakit sampai membuat suami istri bercerai. Sihir yang tersebar tersebut bermula ketika Raja Nebukadnezar menahan orang-orang Yahudi setelah menyerang Palestina. Tawanan tersebut pun mulai memainkan sihir saat tiba di kota Babilonia. Sebagian bangsa Yahudi memang dikenal sebagai bangsa yang sangat dekat dan mahir mempraktekkan ilmu sihir. Dengan pengetahuan sihir yang mereka kuasai, mereka kemudian menakut-nakuti warga Babil dengan membuat lingkaran besar sebagai lingkaran sihir. Demi melenyapkan ketakutan warga akibat sihir tersebut, maka diutuslah dua malaikat ke kota Babil, Harut dan Marut, oleh Allah Subhanahu wa taala. Keduanya diutus untuk mengajarkan sihir kepada warga Babil. Mereka mengajarkan sihir bukanlah untuk berbuat kejahatan. Sihir yang diajarkan keduanya hanyalah untuk menjelaskan hakikat ilmu sihir. Maka Harut dan Marut pun turun ke bumi dan mendatangi warga Babil. Dimulailah tugas mereka untuk mengajarkan sihir. Ketika warga mendatangi mereka dan mempelajari sihir, "Janganlah kamu kafir," kata Harut dan Marut. Harut dan Marut pun kemudian menyampaikan ilmu dasar-dasar sihir dan cara melenyapkan lingkaran besar sihir yang dibuat orang-orang Yahudi. Keduanya pun memperingatkan bahwa sihir merupakan hal yang dipelajari, karena dipelajari sihir tidaklah dapat memberikan manfaat ataupun mafsadat bagi manusia kecuali dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Setelah selesai tugas Harut dan Marut, keduanya pun kembali ke langit. Akan tetapi warga Babil justru tak mengikuti peringatan Harut dan Marut. Mereka justru berbuat kerusakan dengan ilmu sihir yang diajarkan keduanya. Maka semakin rusaklah negeri Babil pada saat itu. Kisah Harut dan Marut memiliki versi lain. Dalam kisah Israiliyat, dalam versi Yahudi, dikisahkan Harut dan Marut merupakan malaikat yang tengah diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat itu malaikat tak setuju dengan penugasan orang soleh sebagai khalifah di muka bumi. Namun orang soleh berbeda dengan manusia kebanyakan. Mereka dapat menahan nafsu sehingga dapat mengemban amanah sebagai khalifah di muka bumi. Akan tetapi malaikat berpendapat
jikalau mereka diberi nafsu, mereka akan dapat menahan lebih baik dari manusia soleh. Menurut versi Israiliyat atau versi kaum Yahudi. Maka Allah pun memilih dua malaikat, yakni Harut dan Marut, untuk menguji apa yang dikatakan para malaikat. Keduanya kemudian diberikan nafsu oleh Allah, lalu diturunkan ke bumi. Saat baru tiba di bumi, keduanya melihat wanita cantik dan langsung terpesona. Tapi wanita cantik tersebut menolak ajakan berbuat maksiat oleh Harut dan Marut. Menurut versi Israiliyat, si wanita pun menawarkan 3 hal kepada keduanya: menyembah berhala, membunuh bayi, atau meminum khamar, minuman keras, minuman yang memabukkan. Harut dan Marut pun berpikir, menyembah berhala adalah perbuatan kufur, membunuh bayi adalah dosa besar, sedangkan meminum khamar hanyalah dosa kecil, pikir Harut dan Marut. Maka mereka pun memilih untuk meminum khamar atau mabuk-mabukan. Namun setelah meminum khamar, mereka menjadi mabuk berat sehingga kehilangan akal akibat mabuk. Keduanya pun kemudian membunuh bayi, menyembah berhala, dan setelah itu keduanya pun berbuat perbuatan keji kepada wanita itu. Sifat kemalaikatan keduanya pun dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah murka kepada keduanya dan memberikan pilihan kepada keduanya antara azab dunia dan azab akhirat. Karena azab dunia bersifat sementara, mereka pun memilih selamat dari azab akhirat. Keduanya pun kemudian digantung di langit Babilonia hingga hari kiamat. Semenjak digantung, mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Manusia yang ingin mempelajari sihir pun kemudian menuju Babilonia dan menemui Syekh Atiyah Sakar menyebutkan bahwa di beberapa tafsir disebutkan kedua malaikat itu telah diturunkan ke bumi sebagai fitnah, sehingga Allah mengazab mereka berdua dengan menggantung kedua kaki mereka. Perkataan para mufassir ini bukanlah sebagai salah satu hujah atau dalil dalam hal ini, karena kisah tersebut berasal dari warisan masyarakat Babilonia dan penjelasan orang-orang Yahudi tentang kitab-kitab Nasrani, karena tidak sesuai dengan salah satu ayat di dalam Al-Quran. Para malaikat tidaklah maksiat kepada Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka pun melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 19 sampai dengan ayat 20, yang artinya, dan malaikat-malaikat yang di sisinya mereka tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembah Allah, dan tiada pula mereka merasa letih. Mereka selalu bertasbih malam dan siang, tiada henti-hentinya. Dalam surah Al-Anbiya ayat 26 sampai dengan 27, sebenarnya malaikat-malaikat itu adalah hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu tidaklah mendahului Allah dengan perkataan, dan mereka mengerjakan perintah-perintah Allah. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib yang mengatakan bahwa kedua malaikat itu mengajarkan kepada manusia tentang peringatan terhadap sihir, bukan mengajarkan untuk mengajak mereka melakukan sihir. Az-Zajjaj mengatakan bahwa perkataan itu adalah juga pendapat kebanyakan ahli bahasa. Artinya bahwa pengajaran kedua malaikat itu kepada manusia adalah berupa larangan. Keduanya mengatakan kepada mereka, janganlah kalian melakukan sihir, janganlah kalian terpedaya dengan sihir sehingga kalian memisahkan seorang suami dari istrinya. Dan apa yang diturunkan kepada mereka berdua adalah berupa larangan.
Al-Hafiz bin Katsir berkata, kisah Harut dan Marut ini diriwayatkan dalam beberapa tabi'in seperti Mujahid, Suddi, Hasan al-Basri, Qatadah, Abul Aliyah, Zuhri, Rabi' bin Anas, Muqatil bin Hayyan, dan lain-lain sebagainya, dan dibawakan oleh banyak penulis tafsir dari kalangan terdahulu dan belakangan ini. Kesimpulan detail dari kisah Harut dan Marut ini kembali kepada kisah Israiliyat, karena riwayatnya tidak ada sama sekali dalam hadis marfu yang bersambung sanad dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Hafiz bin Hazam berkata, di antara bukti-bukti yang menunjukkan kebatilan kisah Harut dan Marut ada di dalam salah satu firman Allah, kami tidak menurunkan malaikat melainkan dengan benar untuk menguji iman, dan tiadalah mereka ketika itu diberikan tangguh. Artinya mereka tidak pernah dihukum oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala akibat kesalahan mereka. Para malaikat tidak pernah berbuat kesalahan. Surah Al-Hijr ayat 8. Semoga penjelasan ini memberikan pencerahan bagi kita tentang Harut dan Marut dan ilmu sihir yang banyak dibahas oleh para penulis atau para konten kreator. Semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala macam anggapan, dari segala macam tafsiran tentang Harut dan Marut.